Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan mempelajari tentang lambang Lewis dan juga latihan soal. Oke, jadi pertama kita jelaskan dulu terkait apa sih lambang Lewis itu. Jadi, lambang Lewis itu ibaratnya sistem penulisan ikatan kimia dengan lambang atau untuk menyatakan konfigurasi elektron kulit terluar. Jadi nanti lambang Lewis itu hanya dinyatakan dengan nulis lambang, kemudian dikelilingi oleh titik atau garis yang menyatakan elektron valensinya. Nah, itu poin pentingnya. Jadi kita gunakan elektron valensi atau elektron terakhir dari konfigurasi. Contoh, misalkan kita punya Li. Li itu nomor atomnya berapa? Li itu nomor atomnya 3. Terus kita misalkan lagi sebentar, golongan kita ambil misalkan golongan 6 ya. Golongan yang O aja deh. O itu dia 8. Nah, misalkan kita contohkan dengan 2 unsur. Nah, ini kalau kita konfigurasikan, karena ini golongan A, berarti gunakan konfigurasi kulit aja, 2 sama 1, lalu kalau O berarti 2 sama 6. Sehingga kita simpulkan Li ini adalah golongan 1A karena elektron terakhirnya itu 1 dan O itu adalah golongan 6A karena terakhirnya adalah 6. Nah, ketika kalian disuruh menuliskan lambang Lewisnya, berarti cukup tuliskan Li, kemudian elektron valensinya kan 1. Kalian misalkan tulis di sini. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau O, dia kan golongan 6. Berarti ya kita tuliskan 6. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan seperti itu. Paham ya? Kak, kalau misalkan golongan 2 gimana? Oke, kita contohkan random aja. Misalkan golongan 2 itu kita ambil BE. Kalau BE berarti gini ya. BE kan 2, berarti misalkan mau ditaruh kanan kiri boleh, atas bawah juga boleh. Kemudian misalkan kita ambil AL. AL tuh golongan 3, berarti 1, 2, 3. Kemudian misalkan golongan 4 kita ambil C, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian misalkan fosfor golongan 5, berarti kita ambil misalkan 1, 2, 3. Nah, sisanya taruh sini. Penempatan 2-nya kenapa di kanan, Kak? Kenapa nggak di kiri atau atas atau bawah? Ya nggak apa-apa, bisa juga. Sebenarnya nanti itu lambang Lewis itu lebih ke kalau misalkan sudah berikatan sih. Jadi kalian tahu mana letak yang elektronnya 1, mana yang harus 2. Nah, tapi kalau di sini kan masih 1 unsur, jadi peletakannya cukup random, nggak apa-apa gitu. Selanjutnya nomor 1 kita diminta untuk menggambarkan struktur Lewis. Oke, kita gambarkan struktur Lewis dengan cara kita konfigurasikan dulu. Ini tuh golongan A semuanya, jadi kita langsung aja 2, 8, 3, 2, 8, 6, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 2. Kemudian yang A, kita tuliskan AL, elektron valensinya 3 ya, berarti 1, 2, 3. Lalu S 6 ya, 6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Kemudian AR itu 8, berarti penuh dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu untuk CA itu 2, berarti kanan kiri boleh. Nah, ini adalah menjawab soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2,
Di sini yang ditanyakan adalah jika elektron dalam atom-atom berikut membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia, tuliskan ion yang terbentuk. Oke, karena kita tidak tahu dia golongan 1 atau B misalkan, bukan 1 deng, golongan A atau B, jadi kita gunakan konfigurasi yang SPDF aja. Jadi kalau 5 itu berarti 1s2, 2s2, 2p1. Kemudian kalau 11 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kalau 35 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 sama 4p5. Lalu kalau 52 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d ya harusnya. 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p4. Oke, kalau sudah maka kita cek elektron valensinya. Ini elektron valensi kalau konfigurasi SPDF ini kita gunakan tata cara untuk menentukan golongan ya. Misalkan yang A itu golongan itu dihitung dari SP. Nggak mungkin dia terakhirnya P. Jadi kita ngitungnya tambahkan elektron di S dan tambahkan elektron di P. Berarti ini elektron valensinya itu adalah 2 tambah 1 berarti 3. Lalu kalau yang B itu S terakhir berarti bisa berdiri sendiri, berarti elektron valensinya 1. Kalau yang C itu S sama P berarti dia golongan 2 tambah 5 berarti golongan 7 ya, atau elektron valensinya dia 7. Kemudian kalau yang D itu sama S sama P berarti golongan 6 tapi elektron valensinya berarti 6. Oke, sampai situ sudah. Nah, kalau kalian sudah dapat elektron valensinya, ingat elektron valensi 1 sampai 3 cenderung melepas elektron. Kalau elektron valensi mulai dari 5 sampai 8 cenderung menarik elektron. Nah, ini kata kuncinya. Sehingga untuk yang A itu dilepas 3 elektron berarti nanti membentuk ion X3+. Kemudian yang Y itu juga dilepas 1 elektron menjadi Y+. Kemudian yang C itu cenderung menarik 1 elektron biar jadi 8 sehingga menjadi T-. Lalu yang 6 itu cenderung menarik 2 elektron biar jadi 8 sehingga menjadi V2-. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 3 di antara unsur berikut dengan konfigurasi seperti di bawah ini, yang paling sukar berikatan. Tadi tujuan berikatan tuh apa sebenarnya? Tujuan dari berikatan itu untuk mencapai unsur yang stabil atau konfigurasi yang stabil. Stabil itu bisa 2 elektron atau aturan duplet dan 8 elektron. Nah, di sini kalau misalkan unsur yang 2 elektron yang dikatakan stabil itu adalah untuk yang golongan 8 ya. Golongan 8A itu kan ada He dengan nilai nomor atom 2, berarti konfigurasinya kan 2. Nah, itu stabil. Nah, tetapi unsur sisanya itu 8 elektron. Jadi, yang sukar berikatan itu adalah cari yang stabil, yaitu dengan konfigurasi 8 elektron. Berarti ada atau tidak? Ini terakhirnya 2, ini terakhirnya 1, ini terakhirnya 5, ini terakhirnya 2, ini terakhirnya 7. Oke, yang akhirannya 2 juga ada beberapa ya. Sebentar, kita cek dulu golongannya. Ini berarti 1s2 itu berarti golongan 8A ya, karena yang He itu kan 2 nomor atomnya. Berarti kalau yang ini golongan 1A
ini golongan 5A, ini golongan 2A, ini golongan 7A. Berarti yang paling stabil sudah pasti yang A ya, yang konfigurasinya 1S2. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian lupa cara menentukan golongan, kalian bisa cek di video konfigurasi ya. Selanjutnya untuk soal nomor 4, ion berikut memiliki jumlah elektron sama dengan neon. Oke, sebentar. Kita tulis dulu untuk neon 10. Ini kan golongan A semua ya. Kita konfigurasi biasa aja. 2, 8. Kemudian kalau Mg12 itu 2, 8, 2. Kalau klor itu 2, 8, 7. Kalau kalium 2, 8, 8, 1. Kalau bromium 35 itu 2, 8, 18, sisa berapa? Sisa 7, 10, ya oke. Kemudian rubidium itu 37, 2, 8, 18, 8, 1 ya. Oke, sebentar. Yang memiliki elektron sama, oke. Jumlah elektron sama. Kemudian neon itu kan berarti sudah stabil, berarti yang lain kita perlu stabilkan atau membentuk dalam bentuk ion ya. Kalau Mg berarti dia melepas 2 elektron, ini menarik 1 elektron. Dia melepas 1 elektron, ini menarik 1 elektron, yang ini melepas 1 elektron. Berarti yang sama itu adalah Mg ya. Kenapa Mg? Karena kalau misalkan dia melepas 2 elektron, konfigurasinya menjadi 28. Sedangkan neon kan sama, 28. Kalau sisanya itu ini berubah, ini hilang 1 tapi ada 3, ya kan? Berarti yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini untuk mengikat unsur yang mengikat 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Oke, di sini semuanya unsur golongan A. Kita tulis konfigurasi kulit aja. 281, 282, 286, 287, 2882. Oke, yang diinfokan adalah dia mengikat 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Ini melepas, ini melepas, ini tariknya 2 elektron, ini tarik 1 elektron. Oke, berarti jawabannya adalah yang D.